Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 10? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketemu lagi dengan saya Ibu Bella pelajaran geografi pada pertemuan kedua di kelas 10. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga Allah meridhoi dan memberikan kita kemudahan dalam mencari ilmunya. Yuk sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini kita masih lanjut materi yang kemarin. Kita belajar terkait aspek-aspek geografi dan prinsip-prinsip geografi. Kita sama yuk kita simak materi hari ini yuk. Nah, kita mulai dengan prinsip geografi. Prinsip geografi ini ada 4, ada deskripsi, interrelasi, distribusi, dan korologi. Bisa disingkat menjadi DesiDisco. Berarti prinsip geografi ini DesiDisco ya. Kita simak yuk apa sih penjelasan dari DesiDisco ini. Nah, yang pertama adalah prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi ini pada intinya memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang karakteristik atau ciri-ciri yang spesifik pada gejala geografi. Misalnya kayak gimana? Kalau prinsip deskripsi ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik gejala geografi yang dipelajari hubungan antar gejala dan distribusi keruangannya. Dalam geografi, kegiatannya antara lain seperti pengumpulan data, pemetaan, deskripsi, dan satuan pemetaan. Yang pertama ya, deskripsi. Lanjut yang kedua adalah prinsip interrelasi. Bahwa antara komponen atau aspek-aspek lingkungan geografi senantiasa ada hubungan timbal balik atau saling keterkaitan satu sama lain. Jadi prinsip interrelasi ini didasarkan pada hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya. Misalnya pada gambar di sini bisa kita lihat ini terjadinya longsor. Karena apa longsor ini terjadi? Karena curah hujan yang tinggi ditambah di sekelilingnya ini tidak ada pohon-pohon yang kuat untuk menopang air. Yang kedua, di sini ada gambar hijau ya, padi yang tumbuh secara bagus. Berarti di sini keterkaitannya adalah tanah yang subur dan cocok untuk ditanami pohon padi. Lanjut yang ketiga, kalau kalian mau memberikan contoh yang lain, silakan ya tulis di classroom diskusi. Yang ketiga ada distribusi atau persebaran. Prinsip ini pada hakikatnya adalah terjadi persebaran gejala-gejala geosfer yang ada di permukaan bumi, di mana distribusi berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya pada gambar di bawah ini ada gambar persebaran hewan, fauna di wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Mereka semua ini memiliki cirinya berbeda-beda, jadi persebarannya ini ada di permukaan bumi. Tidak hanya fauna, flora, suku, dan budaya pun memiliki persebarannya. Yang keempat adalah korologi. Kalau korologi ini gabungan dari deskripsi, interrelasi, dan distribusi. Korologi ini menjadi satu. Nah, kejelasannya adalah merupakan gabungan atau perpaduan dari ketiga prinsip di atas. Dalam prinsip ini, gejala dan permasalahan geografi dianalisis berdasarkan persebarannya, interaksinya, dan distribusinya dari berbagai aspek yang mempengaruhinya. Paham ya? Prinsipnya ada 4 tadi. Deskripsi, interrelasi, distribusi, dan korologi. Lanjut lagi ya. Nah, di sini ada aspek-aspek geografi, ada 5. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah permukiman. Permukiman ini kalian harus tahu. Kalian silahkan cari apa itu permukiman
Silakan kalian tulis jawaban kalian di diskusi classroom. Nah, geografi juga membahas tentang permukiman manusia serta objek di wilayah perkotaan dan pedesaan. Nah, jadi kan permukiman ini nggak hanya ada di kota, tapi ada di desa juga. Di dalam hal ini, desa adalah wilayah tempat tinggal penduduk yang hidup dari proses produksi agraris. Kalau kota adalah konsentrasi penduduk non-agraris yang memakai tata ruang lebih intensif. Yang kedua, ada persebaran penduduk. Kalau persebaran penduduk ini, permukaan bumi nyatanya tidak dialami oleh penduduk secara merata. Tidak didiami oleh penduduk secara merata. Oleh karena itu, setiap 10 tahun sekali dilakukan yang namanya sensus untuk mengetahui jumlah penduduk. Nah, dari hasil sensus kemudian dianalisa mengapa bagian wilayah yang satu lebih padat atau kurang padat dibandingkan dengan wilayah lainnya. Lanjut ya, yang ketiga di sini ada kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk suatu wilayah dengan luas wilayahnya. Nah, satuan kepadatan penduduk ini digunakan ialah jiwa per kilometer persegi. Sebagai contoh misalnya, kepadatan penduduk Kabupaten Sampang pada tahun 2010 adalah 250 jiwa per kilometer persegi. Lanjut, yang keempat adalah perubahan penduduk. Di sini adalah perbedaan kepadatan penduduk dapat diakibatkan oleh adanya perbedaan pertumbuhan penduduk. Nah, geografi kependudukan banyak membantu pada penelaah demografis suatu wilayah atau negara. Lanjut ya, yang kelima adalah migrasi. Apa itu migrasi? Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah menuju wilayah yang lain untuk tinggal secara permanen. Ini namanya penduduk. Ya, jadi migrasi adalah perpindahan penduduk dari wilayah satu menuju wilayah yang lain untuk tinggal secara permanen. Nah, kelebihan penduduk mendorong terjadinya migrasi keluar. Tekanan penduduk tersebutlah yang memaksa penduduk mencari jalan keluar untuk mempertahankan kelangsungan dan taraf hidupnya. Nah, inilah 5 aspek-aspek geografi: permukiman, persebaran penduduk, kepadatan, perubahan, dan migrasi penduduk. Lanjut ya. Kita lanjut ke konsep esensial geografi atau nih ada beberapa konsep dasar geografi yang harus kita pahami untuk menggambarkan berbagai fenomena. Di antaranya nih ada 10. Yang pertama ada lokasi, ada jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, diferensi area, interaksi, dan keterkaitan keruangan. Yuk sama-sama kita simak kesimpulan atau pembahasan dari konsep geografi ini. Yang pertama kita bahas terkait lokasi. Jadi lokasi adalah konsep geografi yang utama yang akan digunakan untuk mengetahui di mana tempat suatu fenomena geosfer terjadi. Nah, lokasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada lokasi absolut. Kalau lokasi absolut adalah lokasi yang bersifat mutlak menurut letak, lintang, dan bibir yang bersifat tetap. Contohnya gimana kalau contoh dari lokasi absolut? Misalnya, rumah saya beralamat di Jalan Ciptaliklas, Kelurahan Keranji, Bekasi Barat, atau Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 LS dan 95 BT sampai 141 BT. Itu namanya contoh dari lokasi absolut karena bersifatnya mutlak. Lanjut, yang kedua adalah lokasi relatif. Lokasi yang bersifat mudah berubah tergantung pengaruh daerah sekitarnya. Contohnya gimana nih kalau lokasi relatif? Misalnya, rumah saya jauh ke stasiun KRL namun dekat ke pasar. Atau Indonesia berada di antara 2 benua
Asia Australia, dan Samudra Pasifik, India dan Pasifik. Nah, inilah penjelasan dari lokasi. Yang kedua, jarak. Jarak adalah konsep geografi yang berkaitan dengan panjang antara dua tempat. Nah, jarak juga sama, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jarak absolut, yaitu selisih mutlak panjang antara satu tempat dengan tempat yang lain diukur dengan satuan panjang yang sesuai dengan standar ISO, yaitu ukuran kilometer, meter, sentimeter, yard, dan mile. Contohnya gimana? Contohnya, misalnya jarak Yogyakarta menuju Semarang, jaraknya adalah 132 km. Itu yang jarak absolut. Kalau jarak relatif, selisih panjang antara satu tempat ke tempat lain menggunakan satuan waktu atau menggunakan satuan yang tidak sesuai standar ISO, misalnya ukuran jengkal, tangan, dan lain-lain. Misalnya dari rumah saya Bekasi ditempuh jarak relatif 2 jam menuju Cibitung. Nah, itu relatif, tidak menggunakan standar ISO. Nah, yang ketiga ada keterjangkauan, yaitu menyangkut tinggi rendahnya tingkat ketercapaian untuk menjangkau suatu tempat, sarana apa yang digunakan atau alat komunikasi yang digunakan, dan sebagainya. Contohnya gimana? Ada yang bisa nggak kasih contohnya? Jadi, kalau keterjangkauan, semakin mudah suatu tempat dijangkau, berarti keterjangkauannya tinggi. Namun sebaliknya, jika sulit suatu tempat dijangkau, berarti tingkat keterjangkauannya rendah. Yang keterjangkauan selanjutnya yang keempat adalah pola, yaitu susunan abstrak atau kecenderungan bentuk suatu objek di permukaan bumi. Nah, di sini ada beberapa macam pola. Ada pola memusat, pola membesar, pola memanjang, pola aliran air sungai, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada morfologi. Kalau morfologi ini menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil tenaga endogen dan eksogen yang membentuk dataran rendah, tinggi, dan pegunungan. Ini salah satu contoh bentuk muka bumi yang hasil dari tenaga endogen atau eksogen. Yang keenam ada aglomerasi, yaitu konsep geografi yang berkaitan dengan pengelompokan atau konsentrasi suatu fenomena tertentu di suatu kawasan dengan latar belakang adanya unsur-unsur kesamaan yang lebih memberi dampak positif. Silakan kalian berikan contohnya, kalian tulis di classroom. Lanjut yang ketujuh, yaitu konsep nilai kegunaan, yaitu geografi yang berkaitan dengan manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup tidak akan sama pada semua orang. Yang kedelapan adalah konsep interaksi dan interdependensi, yaitu adanya keterkaitan antara satu hal dengan hal yang lain. Misalnya ini interaksi antara desa dan kota. Yang kesembilan adalah diferensi area, yaitu konsep yang berkaitan dengan perbedaan antara suatu daerah di permukaan bumi dengan daerah yang lain. Nih misalnya kayak gambar yang pertama adalah gambar pesisir pantai, yang kedua adalah di wilayah pedesaan ya, karena ada padi-padi rumput kan. Nah, di sini mereka berdua dari gambar ini mereka ini memiliki karakteristik yang berbeda yang berkaitan dengan perbedaan antara daerah satu dengan daerah lain di permukaan bumi. Yang ke-10 adalah keterkaitan ruangan, konsep yang berkaitan dengan adanya keterkaitan hubungan antara unsur-unsur pembentuk suatu wilayah. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dengan belajar geografi di bab 1 kelas 10. Berharap kalian bisa
keterampilan geografi, kalian bisa menterampilkan geografi karena keterampilan geografi ini merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran geografi. Keterampilan geografi yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran geografi di kalangan siswa seperti kalian mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan binaan, dan mengembangkan keterampilan analisis, sintesis, kecenderungan, dan hasil-hasil dari interaksi berbagai gejala geografis. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terus belajar dan berdoa, semoga kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Banyak-banyak baca buku dan banyak berdoa. Sekian, kita jumpa lagi di minggu ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.